saya hormati para tokoh, para alim ulama, wabil khusus sedoyo para tokoh-tokoh perumahan Argowilis dan para sesepuh perumahan Argowilis, dan yang saya hormati ada Bapak Wakapolsek, Bapak Isdian, dan yang saya hormati Bapak Joko, Bapak Jamiko. Alhamdulillah, suatu nikmat yang sangat luar biasa. Setelah subuh biasanya saya itu tidur, tapi pada pagi ini bisa berada di tengah-tengah acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Gimana tidak, karena pada pagi hari ini kita semua akan khatamil Quran yang ke-30 kali. Ini luar biasa. Semoga saya mendapatkan percikan barokah dari keistiqomahan panjenengan sedaya. Amin. Ini sebelum saya bicara panjang lebar, alangkah baiknya kita tuntaskan dulu, kita khatamkan dulu Quran yang panjenengan terus setiap hari itu, berhari-hari itu sampai khatam. Sebenarnya ini yang paling layak ini sebenarnya istri saya. Beliau itu yang hafal Al-Quran. Nah, kalau saya ini bukan ahli Quran, tapi ya gak apa-apa lah, dikit-dikit lah, biar dapat barokah panjenengan semua. Jadi monggo kita tuntaskan. Ini tadi saya diamanai, saya paling enak tinggal baca Al-Ikhlas sampai selesai. Setelah itu nanti kita bacakan tahlil, biasanya mendoakan guru-guru kita, mendoakan sesepuh-sesepuh kita bacakan tahlil. Setelah itu nanti doa khatamil Quran gitu deh, bareng-bareng. Nanti setelah itu nanti saya bacakan beberapa hadis atau apa tentang fadilah-fadilah ketika kita itu mau baca Al-Quran. Nanti kita ngaji bareng-bareng. Guyone mungkin bahwa ini kula tak tawasurin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-thahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati sayyidina Khidir Baya bin Malka Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Bahuddin Asabandi Syekh Tajir Asnawi Syekh Muhi. Wa ila hadrati jami'i masyayikhina khususan jami'i Sunan Wali Songo ya Allah wa awliya Islamil Jawa. Ila hadrati sedaya guru-guru kita ingkang sampun ngrumi, sedaya sedherek-sedherek kita ingkang sampun ngrumi ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila hadrati ya Allah sedaya ingkang sampun ngrumi sedherek-sedherek kita Argowilis ingkang sampun ngrumi ya Allah, barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Allahumma ighfir lahu. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم
sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu dzikra taqarruban ilallah afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa rahmatan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih li diniya ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratiya allati fiha ma'ali waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil maut rahatan li min kulli syarrin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Allahumma inni as'aluka isatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira mukhziyin wa nafadin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabitni wa sakil mawazini wa hakik imani wa rafa' darajati wa taqabbal sholati wa ghfir khati'ati wa as'aluka al-ula minal jannah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma aqsid akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma aqsid lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina
ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rona ala man dolamana wangsurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna Allahumma la tadallana damban illa ghufartah wala hamban illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Langsung pengawasan ini. Alhamdulillah. Iki berhenti songko-songko. Loro tenali pagi ini ada jadwal khataman Al-Quran di sini. Jadi aku dan Ibu kalau telat, seharusnya jadwalnya saya jamaah bersama panjenengan di sini. Tapi di Kraton begini ngepres tadi. Loro ketut, telat di Loro ketut. Yang pertama karena imam-imam Buteri. Yang kedua ya belum bisa istirahat, tapi ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ini bunga hawa ini adem enak. Ya memang beda kalau orang itu mau baca Al-Quran atau bukan, itu memang beda. Karena biasanya memang pada zaman saat ini itu yang lebih rusak atau lebih lucu itu ya HP. Jadi Quran itu biasanya awet bagus. Karena kalau di rumah kita ya ditaruh di atas pogo atau apa, tapi berbeda di perumahan Argowilis. Di sini ada program, bisa dikatakan program ya kan ya, bisa dikatakan program. Kita kompak bersama-sama, masing-masing rumah itu dijatah membaca Al-Quran. Mungkin beberapa di antara kita itu ada kalanya yang tertekan, mungkin ada kalanya yang begitu semangat, mungkin ada kalanya yang ya biasa-biasa aja lah. Tapi yang paling penting, mau jenengan itu menganggap biasa, mau menganggap gak ada efeknya atau gimana, yang jelas yang panjenengan baca itu adalah kalamullah, itu adalah daun-daunnya Allah yang dibawa, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang memang benar-benar selain kita baca memang harus kita jaga dan kita amalkan isinya. Ya salah satu bukti di agama kita bahwasanya Quran ini harus dijaga keorisinalannya, yaitu banyak hafid Al-Quran, baik itu laki-laki maupun perempuan yang kita pondokkan atau dipondokkan di pondok pesantren yang memang spesialis untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga keorisinalan Al-Quran agar tidak mudah dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu di Islam itu selalu ada hafidul Quran, orang-orang yang menghafal, yang menjaga Al-Quran. Jadi sebenarnya saya kaget tadi tanya ke Mas Jatmiko tadi, sebenarnya majelis apa atau apa, sebenarnya saya nanti itu acara apa, saya nggak paham ini tadi. Makanya saya juga nggak persiapan. Bahkan saya ini tadi tanya istri saya, kataman Al-Quran ini biasanya piye mah keraton sing ngurusi Al-Quran itu di bojo kula niku spesialis ngurusi garangan dan kok diundang kataman Al-Quran yo bingung. Nah, itu sing biasane nganu ning niku biasane ning niku memang
Saya menikah sama Neng itu memang untuk pelengkap hidup saya, karena mungkin saya itu sadar diri yang kurang lengkap di dalam diri saya itu babakan Quran. Dan kalau semuanya ngurusi kitab kuning kayak saya, waduh, kalau berkelahi kayak Basul Masail dan tukaran, saya ngeluarin hadis, istri saya ngeluarin hadis juga, akhirnya debat nanti. Nah, tapi istri saya itu juga hafidul Quran. Setelah itu apa sih pentingnya membaca Al-Quran? Dan saya paling bahagia itu dengan bacanya di rumah ya. Di rumah, nanti berani kontrolnya lewat WA. Nah, ini walaupun sudah katam nanti tetap dilanjutkan kan? Tetap luar biasa. Nah, ini minumnya datang kita bayangkan. Maaf kalau ada yang puasa. Dibawa aja nggak apa-apa, biar nggak usah pemandangan. Kasihan ibu-ibu nggak bisa lihat orang ganteng. Jadi memang luar biasa. Panjenengan semua ini berada di perumahan ini, terus ada yang melopori, ada yang mengajak untuk istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan ada suatu momen di mana kita itu khataman mendatangkan satu ustadz atau siapa yang memang panjenengan kehendaki. Ini luar biasa. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu bihi hasanatun, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut satu kebaikan. Dan kita tadi loh, saya ini loh cuma ikut mulai kulhu sampai Anas tadi ya. Sampai mungkin saya tambahin tahlil dan baca doa tadi. Ini mulai kulhu sampai Anas ini sudah berapa huruf itu tadi. Padahal dawuhnya Kanjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Orang yang membaca satu huruf saja dari kalamullah, dari Al-Quran ini, jenengan akan ditransfer berapa tadi? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka dari itu, orang yang istiqomah baca Al-Quran, dia akan langsung ditransfer kebaikan oleh pusat. Nah, ini pusat ini. Nah, itu ya langsung. Jadi saya bilang pusat itu bukan tempat saya, itu bukan. Maksudnya pusat itu ya pusatnya pusat Allah Ta'ala, dan tidak hanya Polri, atasnya Polri lagi, dan dia dan jadi gitu. Maka dari itu ya Allah, tanpa jenengan sadari, mungkin jenengan itu kadang berat hati, kadang waduh inggo gak penak Pak Janiko itu, inggo gak penak arpa ini, inggo gak penak arpa ini, gitu. Tapi tanpa panjenengan sadari, secara tidak langsung kebaikan langsung ditransfer oleh Allah. Ini bisa dilihat anak-anak TPI pada zaman kita masih kecil itu kalau aman-aman saja dituturi ya benar. Beda dengan anak-anak yang sekarang, pagi dulu langsung homestay full day. Setelah itu nggak ada ngajinya, iya toh? Kok sampai homestay full day, sekolah itu homestay nggak kulino di perumahan nih, iya full day dan sekolahnya. Wes pagi langsung mandi, langsung sekolah umum, kadang nggak ada pengajiannya, ya nggak ada belajar Al-Qurannya, pulang-pulang tidur. Diomongi ya rada angel. Beda dengan anak-anak dulu, kita itu sekolah dulu pulang jam 10. Setelah itu TPQ nanti jam 2 sampai jam 5 atau jam 4. Tapi beda, walaupun dulu itu nggak ada internet, kita itu mau belajar harus cari perpustakaan, gitu dan ya. Kita itu mau belajar, mau kerjakan PR kita harus ke perpustakaan. Kalau nggak gitu kita masih les. Tapi kenapa
Anak dulu itu ketika ditegur itu kok takut, dibilangin dikit takut. Wah, kalau sekarang Masya Allah luar biasa. Berapa guru yang sambat itu, anaknya diajar, malah gurunya ngajar, anaknya naik meja lah, apalah, waduh. Coba kadang nanti ibunya malah pulang itu kalau marahi perkataannya tidak baik sekali ya, anak koyo setan, akhirnya jadi setan tenan. Wongnya teko. Maka dari itu ya itu pelajarannya, ibu-ibu itu jangan terlalu bilang yang kotor lah. Kalau marahi anak gini aja, bocah koyo idam. Enak ini ya. Jadi gini, apa pelajaran dari hadis yang sedikit saya baca tadi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Orang baca satu huruf saja ditransfer satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah apa mungkin orang buka Quran itu terus baca cuma satu huruf A? Apa mungkin? Ba terus mari dinutup nek. Iki jenenge nek baik mudang anake. Gitu. Gak mungkin, kita minimal mesti baca Amnas, minimal kita mesti baca Yasin, minimal kita mesti baca Waqiah, minimal kita baca Al-Baqarah. Nah kalau kita ditarget oleh teman-teman kita yang di perumahan ini, secara tidak langsung kita itu dituntut. Walaupun mungkin ada yang berawal dari keterpaksaan. Loh Gus, kalau saya terpaksa berarti saya itu baca Quran tidak tulus. Loh, untuk melakukan kebaikan jangan pernah menunggu keikhlasan atau ketulusan. Tidak akan pernah berhasil. Mau buktinya saja dengan ada kotak infak di sini. Bawa uang 20.000, 5.000-an 2, 10.000-an 1. Memasukkan kotak infak keliru yang 10.000, 5.000 masih di kantong. Betul gila. Nyapa gak sih 5.000 mangan. Gitu bener. Lah kok kita itu kesusu dadak minta yang apa itu tadi? Nunggu ikhlas, waduh nunggu langsung lillahi ta'ala nggak bisa. Harus awal-awal itu harus kita paksa. Jadi paksa dulu nggak masalah. Ya Allah, jadi Masya Allah, Insya Allah dengan kalau mau istiqomah. Tapi ya itu yang sulit dalam kebaikan itu. Sebenarnya semua orang itu potensi melakukan kebaikan. Tapi yang menjadikan orang itu berbeda dengan yang lain adalah keistiqomahan. Jadi ini bagus ini di perumahan Argowili sini, di tengah kesibukan panjenengan. Bahkan ini tadi kan saya enak jam 6 harus selesai, wes cocok aku. Karena mayoritas kerja loh, bagus itu. Ngaji terlalu banyak juga nggak baik. Ya juga nggak baik, ya secukupnya saja. Kerja itu kan juga ibadah loh. Nah, itu ibadah itu. Ya nanti nggak kerja malah nggak bisa datangin ustaz, repot. Bisa-bisa datangin saya, tidurnya nanti saya di alun-alun kan repot. Nah, jadi kerja, nanti harus kerja itu persiapan. Tapi sekarang gak usah mikir kerja dulu. Jadi kayak gitu, panjenengan semua ini secara tidak langsung berawal dengan tertuntut itu tadi, akhirnya jangan jadi baca. Secara tidak langsung sesuai hadis tadi, kebaikan ditransfer ke panjenengan. Mungkin ibu-ibu yang awalnya sama suami agak kurang sabar, agak bantah-bantah, agak galak. Lah ini nek melok rutinan ini bagus niku. Suwi-suwi mari sumen, mari grapya. Bapak-bapak sing rada pelit, wonge teko ora iki. Bapak-bapak sing rada pelit, sing ora patek loman, gitu. Lama-lama yo mari sayang istri, mari luar biasa. Nah itu langsung, yang nata itu langsung pusat A1. Langsung itu seret, jadi tambah baik. Makanya orang dulu itu kan walaupun setelah sholat, walaupun satu lembar atau berapa ayat itu mesti istiqomah. Nah itu yang membedakan kita dengan orang dulu. Kalau orang dulu itu istiqomah, tapi nggak terlalu banyak. Kalau orang sekarang, udah diutang, orang kok mau coba apik 5. Nek gak diutang, duitnya akeh ini Quran ini malah yang berbobol. Mulus, segi pantes-pantes nek wong mlebu wong iki Islam. Ya bisa KTP lah. Wong teko gitu ya. Lah itu ditamoni ngaku teko itu.
lakukan diri ya kalian. Dan secara tidak langsung ini yang paling penting, dan nanti coba jenengan nyampe rumah di telaka. Ketika panjenengan ini bisa menjadi anggota apa ya iki bahasane sing maca Quran iki anggota ya seperumahan iki, secara tidak langsung apa yang panjenengan lakukan menjadi uswah untuk anak-anak panjenengan. Loh iya, sampai detik ini saya gara-gara kejadian ini jenengan undang ini, saya langsung terngiang-ngiang almarhum bapak saya. Bapak saya itu, ini kalau cerita nggak apa-apa ya. Kalau ingat kapok undang pulau nggak usah diundang kapok. Gara-gara panjenengan ini tadi, saya itu main terngiang-ngiang almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu setiap ba'da sholat apapun itu pasti baca Quran. Kalau habis subuh sampai padam ya, sampai terang seperti ini. Saya paling ingat, masya Allah, almarhum itu seperti ini. Makanya bapak itu juga sukses, juga ditata oleh Allah, juga dicukupi oleh Allah. Nah ini menjadi uswah bagi anaknya. Akhirnya kita menjadi anak dari orang tua yang istiqomah itu menjadi malu ketika kita mau maksiat. Secara tidak langsung yaitu pentingnya uswah untuk ketahanan keluarga panjenengan. Ibu itu dulu waktu di perumahan Argowilis, ibu dan bapak itu selalu baca Quran habis sholat. Secara tidak langsung anak kecil ini sekarang itu ujiannya game online sembarang kali. Walaupun nanti orang tuanya ya kena pinjol ya gak tahu, tapi setidaknya anak ini yang dilihat ibunya pegang Al-Quran, bapaknya pegang Al-Quran, secara tidak langsung menjadi uswah. Dan ketika menjadi uswah, keistiqomahan panjenengan akan menjadi ketahanan iman untuk keluarga panjenengan. Dan yang paling berat saat ini adalah memiliki ketahanan iman di dalam keluarga kita. Betul atau tidak? Karena yaitu belum tentu ayahnya polisi, anaknya polisi. Belum tentu orang tuanya dokter, anaknya dokter. Belum tentu ayahnya kiai, anaknya kiai. Semua itu tergantung ketahanan iman dari keluarganya. Betul. Karena mayoritas banyak orang yang uangnya banyak, tapi tak terkontrol ketahanan iman dalam keluarganya. Akhirnya tiba-tiba anak diuji, ada yang didekati narkoba, ada yang didekati apa. Nah, pentingnya kita itu istiqomah membaca Al-Quran yaitu tadi. Dan selain itu, Quran ini ketika kita istiqomah baca akan muncul yang namanya baiti jannati, rumahku istanaku. Rumahku istanaku tidak cukup membuat status istiqomah di WA, baiti jannati kayak mama itu. Nggak bisa. Kita harus ikhtiar. Oh iya, kenapa nulis nek WA statusnya mesin jahit. Wah, kayak ngaji karo Gusti Allah, masya Allah, tabarakallah. Ayat kursi barang ditulis barang kali. Ini gak cukup untuk menciptakan rumah yang seperti itu. Gimana? Kita harus ikhtiar. Selain menjaga ibadah kita, sholat 5 waktu kita coba, ayo kita masukkan nuansa-nuansa Qur'ani. Terus saya tidak lancar membaca Al-Quran, puter nih YouTube sampai di kardus, cari ustaz, baca sebisanya, bisanya ikro, gak apa-apa ikro, gak apa-apa, penting kamu istiqomah. Lugus, emangnya beda loh baca Quran musiman dengan orang yang istiqomah tapi sedikit, walaupun satu ayat, tapi yang musiman ini 1 juz sekali duduk, beda. Sedikit tapi istiqomah ini lebih bermanfaat daripada sekali dayung tapi langsung banyak. Karena apa? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Keistimewaan. Misal namanya Muhammad Idam ini bisa ketika sekali nunjuk ayam jadi kambing. Ketika saya sekali nyabdo kotak amal ini jadi apa? Isinya bab. Ketika saya sekali nyuwuk daun itu jadi uang. Itu tidak ada apa-apanya dengan orang yang istiqomah dalam ketakwaan atau kebaikan. Tidak ada apa-apanya. Lebih mulia orang istiqomah.
istiqomah. Dan yang paling ampuh lagi dari istiqomah apa? Al-istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan dalam diri seseorang. Maka saya itu sering bilang, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama atau bertambah banyak atau bertambah luar biasa tanpa adanya keistiqomahan religius. Lihatlah semua orang, mau juragan apapun, arep juragan minyak, arep juragan apa, wong sugih kaya apa, wong sukses kaya apa, tapi kok tidak memiliki keistiqomahan religius, pasti mudah tumbang. Gitu kan? Saya itu loh, itu loh, Pak Kapolsek kayak gini loh. Masa bilang gak percaya, soal ketilang, selesai. Mungkin saya itu bertemu mau juragan batu bara, mau apa, mau juragan perumahan. Kalau tidak memiliki keistiqomahan religius, selesai. Mungkin sukses itu hanya setahun, 2 tahun. Ya inilah, kayaknya barusan musim-musim loh. Crazy Rich, mobilnya 2 pintu, NX6, Grand Max. Ya berat. Wes Crazy Rich ojek nomor dadi Crazy Rich wes milioner ini omahe ning kono bojone ning kono wis kenek mak. Karena enggak punya keistiqomahan religius. Beda dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu keistiqomahan religiusnya banyak. Nanti muharraman satu anak yatim itu istiqomah. Bahkan nanti setiap tahun ditambah lagi. Kadang sambok doa imam disantuni bisa. Kadang dirabi bisa. Wong teko. Wis bekas ngawur iki. Ngawur bekas awan iki kaya kerja iki. Wis terus istiqomah. Ada yang istiqomah baca Quran, ada yang istiqomah setiap hari baca sholawat 1000 kali, ada yang istiqomah setiap hari baca istighfar 1000 kali. Pasti itu. Loh, iya itu kenapa kok tambah hebat itu? Bahaya itu loh. Padahal kadang mudanya, wah ini nakal, Gus ini nakal ini. Kiai Gus ini teman saya, Gus nakalnya tiba kok sekarang jadi kiai aku loh. Karena sama orang tuanya dituntut ke istiqomah, bener gak? Le, gue benisu kudu ngaji iki. Le, gue ben malam iki kudu ngaji iki. Le, gue ben malam. Baru kayak keistiqomahan yang dilakukan Gus-Gus itu tadi, walaupun diawali dengan paksaan, akhirnya tajlibul karomah, muncul keistimewaan, tiba-tiba menjadi kiai besar, tiba-tiba berwibawa. Nah itu bukan Gus Ikdal. Gus Ikdal ini belum ampuh nih. Saya itu masih grogi ngaji sambil lihat rombong bakso itu. Perasaanku gak tenang belas. Abune mlebune musola. Gini ya lowe ya. Wis macak gagah ya ra apa. Suka karo wong-wong ya ta. Kira kaya wong desa seneng mangan. Jadi yo. Tapi alhamdulillah kita enak ya gini adalah perkumpulan yang penuh rahmat itu ya seperti ini. Karena ini perkumpulannya yaitu tadi perkumpulan yang didasari dengan kebaikan. Beda lagi ketika kita itu kumpul-kumpul acaranya maksiat, beda lagi. Maka dari itu orang yang berkumpul kok acaranya cari ilmu. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maka Nabi tulabil ilmi kana al-jannatu bi tulabi." Barang siapa yang pergi mencari ilmu, panjenengan jam 4 tadi bangun, nggih klambi, baru karo sawa mangan, ngetokne motor, dek makan mriki. Diniati golek ilmu. Ini berarti jenengan telah mencari surganya Allah. Jadi ibu-ibu tadi seharusnya gini, subuh itu jam 4 itu bikin status di WA, OTW surga. Ada Pak. Tapi minggu mesti ada sing salah tompo. Mati saiki to. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Itu maksudnya kita itu OTW mencari ilmu karena maka Nabi tulabil ilmi kanat al-jannatu bitulabi. Orang yang mencari ilmunya Allah berarti dia telah mencari surganya Allah. Maka Nabi tulabil maksiat dan orang yang mencari kemaksiatan pergi wis diniati OTW ning gunung apa kono ketemuan untuk karo bojone. Kanat al-jannatu
kanat an-naru fitulati, maka sesungguhnya dia itu telah mencari neraka. Jadi kaya bapak-bapak iki keterane kok duwe niatan elek ning ndi ngono ya to, wis arep maksiat, wis ge statusnya ning WA OTW neraka. Alhamdulillah, penak ngaji ngene. Ini kan tanggi hiburan. Kula niku jarang-jarang, kula niku diundang wong subuh ngene bener. Mulane iki mengke bahaya iki nek diundang ngono kok mesti demo kabeh ngundang aku subuh. Repot petugas iki ya. Lah iki mau supir kula jember niku turu niku wau masalah nyawang lipo enak masak. Tapi kula ya seneng iki Quran iki masalah. Terus sing paling penting malih niki jek nek wektu 10 menit. Gak apa-apa ya. Las. Sak rumah bolos kabeh repot petugas. Kesenengan iki. Jak rasa-rasa. Dekengane pusat ritek lah. Rawasa. Iso kabeh wong sak donya iki dekengane pusat. Sampai kula iki anjuk iki mumet aku ya. Kabeh wong dekengane pusat. Aman gitu tapi dia kok dibun wumu ya menten itu kaya roh kayak di Wakapolsek alhamdulillah. Jadi gitu terus ayo kita istiqomah. Selain itu menjadi uswah, keistiqomahan ini menjadi ketahanan iman dalam keluarga kita. Yang selanjutnya apalagi keistiqomahan panjenengan membaca Al-Quran ini akan menghilangkan kesusahan dalam hidup panjenengan. Karena apa? Ketika dengan istiqomah berarti bacaan Al-Quran ini panjenengan gunakan untuk zikir. Katakanlah setiap habis sholat jenengan baca 1 lembar gitu dan 1 lembar habis sholat 1 lembar ini dijadikan zikir. Pokoknya aku kudu 1 lembar ini. Akhirnya istiqomah. Seakan-akan beres itu jadi zikir. Walaupun kemanapun ini dijadikan zikir. Nah efeknya kalau dengan istiqomah zikir apa? An-batil bukamai ay akibatil qulub salah satu asya atubarijul sosok. Ulama-ulama terdahulu ini pernah berkata ada 3 hal yang paling ampuh untuk mengobati kesusahan-kesusahan dalam diri manusia. Nyun sewu, jenengan pengen boleh kula kei resep nih, iso kesusahan. Wong kita yakin susah ini. Tenang, ketaran ning perumahan yo pada enek wong susah. Kathah wis umum ora masalah. Ora masalah. Didelok bawane setara. Jadi gitu, ya Allah, mari ngaji brek-brekan itu. Jadi ada 3 perkara yang ampuh, sangat mustajab dan ini obat di apotek gak ada. Mengobati kesusahan seperti ini nggak ada di apotek manapun. Ini sudah mujarab dan teruji kemampuannya oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi ulama terdahulu itu kalau ahlinya udah misal kayak di polisian kanit paling ya itu namanya hukama, ulama ahli mengobati hati. Jadi ketika ada susah apa, susah angsuran, susah apa, apapun itu ulama ini ampuh sekali. Yang pertama apa? Obatnya untuk mengobati kesusahan ini tadi. Zikrullah Ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Dan salah satunya zikir kepada Allah Ta'ala yaitu membaca kalamullah. Membaca Al-Quran ini. Semakin panjang dengan zikir kepada Allah, susah-susah ini akan hilang. Jadi poin yang pertama apa tadi? Kebaikan akan ditransfer ke dalam diri kita. Poin yang kedua untuk ketahanan iman dan uswah keluarga kita. Yang ketiga untuk menghilangkan kesusahan dalam hidup kita. Secara otomatis. Maka coba saja. Gus saya ini kok tetap susah. Mungkin belum istiqomah. Istiqomah terus. Konsisten terus. Tidak usah menunggu punya uang, tidak usah menunggu susah, istiqomah terus. Secara tidak langsung orang yang melihat panjenengan tiba-tiba kelihatan kok wong iki happy ya. Saya dulu punya teman di pondok pesantren. Sak kamare mumet nyawang wong kuwi. Jadi sing nyawang mumet. Orangnya happy-happy saja. Jadi kabeh mumet. Cah iki
tahu gering, gak tahu susah, gak tahu apa. Salah satu keistimewaannya yaitu dia itu setiap habis sholat selalu konsisten baca Al-Quran. Yang lain habis subuh ini tidur bilang. Akhirnya tangi wis wajah lumpuh ning lambe, wis kabeh dorong susah, dia happy. Enggak terlalu pintar juga. Mau ujian dia belajar secukupnya, tapi dia selalu happy. Yang lain ada yang enggak naik ke kelas, dia naik kelas. Itu happy. Ya, maka dari itu jenengan harus memiliki keistiqomahan, dan salah satunya zikrullah ta'ala. Mungkin kalau di rumah baca Quran, mungkin kalau di jalan nanti entah baca sholawat atau zikir Allah 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 atau astagfirullah atau apa gitu, iya kan? Misal nanti pulang mau ke Semen atau mau kemana di terminal ada cewek cantik, istagfirullah innahu kana ghafara astagfirullahaladzim. Orang ini berat dan dari paling zikir terus dan ini seperti komandannya ini biar patroli kemana kok malam-malam ada yang beli nasi goreng pakai rok pendek. Istagfirullahaladzim semua zikir aja. Jadi nanti anak buah itu dibilang iki resep bagus jami zikir ngilangi kesusahan. Cuma dibalik alhamdulillah. Iya dah. Wes, sing nomor loro iki enggak kata-kata. Balikau auliyaihi minal ulama sholihin. Kamu panjenengan semua hidup di sini ketika memang ada kesusahan, carilah para ulama-ulamanya Allah dari golongan-golongan orang soleh. Carilah, dekati. Siapa yang kamu condongi, siapa dekati. Ngobrol. Nah, coba aku ngobrol sama mereka, dekati saja. Loh, orang itu kalau dekat orang soleh belum sampai meluapkan apa masalahnya, lihat wajahnya sudah selesai. Itu berkali-kali saya mengalami hal seperti itu. Dan yang nomor 3 apa yang hebat lagi untuk menghilangkan kesusahan, wa kalamul hukama'i ay alladhi yadullu ala khairai dunya wal akhirah. Mendengarkan ucapan-ucapan ulama yang mengajak kebaikan dunia akhirat. Ketika seseorang itu mendengarkan pengajian, mendengarkan kultum seperti ini, insya Allah dia akan hilang kesusahannya. Contoh gak usah jauh-jauh. Kita berapa jam ini tadi ngaji? Lali pura utangi. Lali orang surane. Nah, padahal iki mang enek jangan sing diinget terus dipateni. Kompore lali mak iki mang. Enek sing lali ro gawe gicuwe lali ora kelingan mak. Jadi artinya pun enggak usah banyak-banyak, ini sudah jam 6 alhamdulillah. Sudah selesai. Pokoknya ya itu tadi, nggih. Ayo kita tutup sholawatan bareng-bareng. Pokoknya ya itu tadi. Kuncinya apa? Istiqomah ya. Yes, istiqomah. Tiba-tiba nanti wah luar biasa. Dari perumahan Argowilis tiba-tiba anak-anaknya menjadi tahfidz Al-Qur'an. Aku mlebu ini sedredeg iki. Orang-orang bocil-bocil ini jadi sumpah Quran. Amin. Kok enak iki ya. Gak sekolah gak kamu? Gak sekolah. Ya udah nanti dapat saku semua itu. Ada berapa? Banyak Gus. Boleh aneh sih. Oh banyak. Oke. Enggak masalah. Anu yang kecil-kecil kasih jalan di sini, tak kasih sapu. Terus kita yang tua-tua ini baca sholawat ya, ikuti saya. Tenang-tenang, gak usah rayang, uangnya unlimited. Gak usah khawatir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita sama anak-anak.
mulki lahi to'ati iku ribo sawer nani mojo Alhamdulillah rasanya 1 jam menjadi keluarga Gowilis. Semoga lain waktu kalau silaturahmi mriki. Semoga masyarakat mriki sehat panjang umur. Rezekinya lancar. Ngajinya istiqomah. Dari saya mungkin cukup itu saja. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri berarti. Giliran apa bareng-bareng. Paling bareng-bareng. Jangan satu-satu dulu. Bareng-bareng. Sulap mboten Mas. Apa temu liya? Biar ke rumah aja.